Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini Andi Kumala Ya, di wilayah Manado. Kemarin juga ada ledakan hebat yang terjadi pada jalur distribusi pipa gas utama milik PT Transgasindo yang menghubungkan Sumatera Selatan menuju Dumai, Riau. ya. Tapi selain itu kita juga Betul punya sekali. informasi dari Manado juga, di mana jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado yang ditemukan meninggal dunia di salah satu kos di Kota Tomohon Selasa 30 Desember 2025 lalu, dibawa ke kampung halamannya di Kepulauan Siau untuk dimakamkan. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Evia Maria Mangolo di Pelabuhan Manado pada Jumat sore, di mana jenazah ini diantar oleh kerabat dan keluarga serta pihak perguruan tinggi Universitas Negeri Manado. Pihak keluarga Evia Maria Mangolo berharap petugas dapat mengusut tuntas kasus yang menimpa mahasiswi Universitas Negeri Manado tersebut. Sementara itu pihak Universitas Negeri Manado telah menonaktifkan seorang oknum yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Dan tentunya ini juga membuat kita turut prihatin ya, bagaimana seorang mahasiswi di Universitas Negeri Manado harus kehilangan nyawanya karena ini diduga. Iya, ada pelecehan ya dari Betul. oknum dosen. Dan untuk Apakah? mengetahui bagaimana kemudian update terkini dari kasus ini, kami sudah terhubung dengan Antonius Manggolo selaku ayah korban. Selamat pagi Pak Antonius. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Antonius. Ya. Pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum dan terima kasih Bapak mau berbagi di tengah masa berduka ini ya, Ya. Pak. Kita ingin tahu sebenarnya Terima kasih. kronologi terakhir yang Bapak ketahui mengenai peristiwa yang menimpa almarhum ini seperti apa, Pak? Begini, Bu, kronologis terakhir yang sempat waktu TKP terjadi itu saya berada di Pulau Siau tanggal 30. Saya sekitar jam 9.30 kurang lebih saya baru pulang dari pekerja pelabuhan itu. Saya ditelepon oleh pemilik kos yang namanya Sherly Mangundap, yang mana menyatakan bahwa anak saya telah ditemukan di kos dalam keadaan meninggal, dalam keadaan bunuh diri alias gantung diri begitu, Bu. Jadi saya mendengar itu pada sore harinya saya berangkat langsung bertolak dari Pulau Siam menuju Kota Manado, Bu. Ya, sesampainya di sana memang di rumah duka anak saya telah dikremasi sudah dalam peti jenazah. Ya. Jadi karena kami dari pihak keluarga ingin tahu betul, karena sesuai visum dokter kan menyatakan begitu, bunuh diri. Tapi kami pihak tidak merasa puas dengan apa yang dinyatakan. Kami Baik. membuka baju yang telah untuk dikremasi saya, ternyata kami menemukan ada luka memar lebam di sekujur tubuh anak kami. Ya, jadi sehingga kami mengambil langkah bahwa anak ini bukan saja dinyatakan bunuh diri murni. Jadi kami menduga bahwa ada tindak kekerasan di balik Baik. peristiwa ini, Pak. Ya, jadi kami Baik, Pak Antonius. ya Pak Antonius, apa yang kemudian membuat ya, pihak Pak. keluarga sendiri curiga dengan kematian dari Evia ini, dan bagaimana kemudian komunikasi terakhir antara pihak keluarga dan juga korban, begitu, Pak Antonius? Ya, kami menduga karena ditemukan luka memar lebam di sekujur tubuhnya tuh banyak. Ya. Baik. Jadi kami menduga memang ada sebelumnya ini ada tindak kekerasan, Pak. Mengenai komunikasi terakhir, ya memang betul. Ini nanti tahun ini dia tidak pulang kan, Pak. Saya Desember ini sampai kirim uang tiket padanya untuk pulang kampung. Selama tanggal Baik. 24 ke atas memang sering kontak sama ini anak, HP-nya masuk di sana, tapi tidak ada respon balik dari dia. Ya.
Oke. Saya bilang ada apa nih anak Berarti ini? tidak Udah biasanya dibalas dia ya begitu, Pak Bu. pesan-pesan dari keluarga? Harapan Ya, kami. Pak Antonius, Ya, lalu kita ya, ketahui ya, Bu. bahwa korban ini atau almarhum ini meninggalkan sebuah surat. Apa inti dari surat itu, Pak? Itu surat Inti surat merupakan karena pelecehan seorang dosen adanya pelecehan oleh seorang dosen sehingga dia depresi sehingga ia depresi sangat berat hingga bunuh diri. mengakhiri hidupnya dengan cara Bunuh diri. bunuh diri. Gantung diri. Pak Gantung diri Antonius, sesuai dengan kami juga yang diberitakan itu. penasaran Pak, apakah Iya, sebelum ya. meninggalkan surat dan untuk mengakhiri hidupnya ini, Evia sendiri sempat berkomunikasi dengan keluarga terkait keresahan-keresahan yang ia alami begitu, Pak Antonius? Selama ini dia tidak membagi kepada kami selaku orang tuanya. Iya, Pak. Selama ini, ya, wafat iya ada penekanan, ada intimidasi dari oknum tersebut, Pak. Kami tidak menerima, tidak ada dia mau berbagi cerita. Kami tidak tahu menahu. Kami Oke. dikagetkan itu adanya peristiwa tersebut pada tanggal 30 Desember kemarin itu 2025 itu, Pak. Iya. Baik. Pak Antonius, lalu apa harapan Bapak terhadap proses hukum yang saat ini tengah berjalan, Pak? Ya, harapan kami sebagai orang tua agar tim kepolisian Polda Sulut dengan secepatnya mengungkap kasus ini dengan secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi supaya pelaku bisa cepat ditemukan. Ya, itu harapan kami keluarga agar supaya kami keluarga merasa puas. Ya, dan jika sudah ditemukan, harapan kami pelakunya bisa Baik. dihukum seberat-beratnya, Pak. Karena perbuatan ini sadis sekali. Ya, sadis. Sadis. Baik. Ya, Pak. Itu harapan kami. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak cuma Antonius. sanksi pemecatan. Mudah-mudahan Ya, proses Pak. baik, mudah-mudahan proses hukum Betul. yang tengah berjalan ini Kita kawal bersama ya. bisa menemukan keadilan untuk Ya, Pak terima kasih, Antonius, Bu. Ya. almarhum dan juga kita semua. Baik, terima kasih Terima kasih, waktunya Pak Pak Antonius. Antonius. Selamat pagi.